celana yang ada basah-basahnya itu harus dilepas dan pastikan itu tidak nembus di bajunya. Karena lebih baik pakai pembalut, yaitu pakai pembalut. Kadang celana saja kan tembus di bajunya juga najis. Kalau najis buat sholat tidak. Jadi badan kita dipastikan dari rambut sampai kaki itu harus suci semua. Ini apa ya? Dengan mudah-mudah tapi memastikan badan kita suci itu berat sekali. Misalnya punya anak kecil ngompol, jenengan nanti ini bawa ember bawa banyu sak ember kok. Jika bawa tangan, dimakai dengan apa ini? Dengan bawa dimakai dulu. Ambil lagi, itu sudah najis. Ambil lagi najis, ini sudah najis, bawa najis, tangan najis, dengan rambut dimakai. Najis semuanya, ini harus ramah. Lalu yang lain, mungkin sandal semua sudah ketuk, gini najis, kabeh. Sing tadine kuat gitu, halal menjadi haram karena perbuatan kita. Itu makanya perempuan itu kebanyakan perempuan itu sergap ngaji, sing akeh bersesuatunya itu dunia perempuan, tapi kalau tidak bisa menjaga najis, akhirnya seperti itu. Awalnya kan halal itu. Awalnya opor ayam jenengan itu halalan dan nyebet. Tapi kalau jenengan tidak pintar untuk menjaga najis, akhirnya seperti itu. Itu masalah najis. Pertama tadi syaratnya itu kan harus suci najis dari najis. Terus setelah itu syaratnya wudu lagi, airnya harus suci dan mensucikan. Terus suci dari najis. Habis itu syaratnya wudu lagi, no? Syaratnya wudu lagi. Syarat wudu lagi. Syaratnya wudu suci dari najis, terus tempatnya juga harus harus suci. Air mengalir. Kalau itu mau jadi pemain beton. Terus tidak ada haid di dalam anggota tubuh kita, anggota wudu. Haid itu apa? Di antaranya bedak yang waterproof, bedak yang waterproof, bedak sekiranya dengan kalau itu gosok pakai tisu kok berupa kuning, waterproof itu harus dihilangi dulu. Jadi dihilangi dulu sebelum wudu pakai tisu basah, dihilangi. Terus apa guys? Ditempel-tempel itu membau sekitar di mata itu apa? Seperti itu. Itu dihilangi semuanya dulu karena itu termasuk masak. Utama kita masak, kan berbuat masak dileleh lemonnya duluan. Lemon duluan kan mulai 4 sampai kelas itu. Kok nempel di tangan? Terus buat wudu, ini wudunya juga tidak sah. Ini dihilangi dulu. Penopuluk, kengket, itu juga harus dihilangi. Kalau pakai apa ini kutek, pakai kutek juga harus dihilangi. Kalau hina tidak, hina selalu prosedur hina tidak. Badan Mekah juga juga tidak apa-apa, bukan haid. Terus bedak sekiranya menembak itu nggak apa-apa. Bagaimana dengan orang yang tatoan? Sekarang banyak orang tatoan, tapi sekarang bertobat. Bagus itu, jangan dijudge, wah kamu nggak sah wudunya. Orang tato yang pakai tato itu ada di dalam kulit. Jadi nulisnya tato dari tato itu di dalam kulit, tidak di luar kulit. Jadinya wudunya tetap sah. Nato nih, waktu nato memang haram. Waktu nato, perbuatan nato itu kan haram karena menyakiti diri sendiri. Jadi itu diperintahkan kalau milangi nek orang menyakitkan. Kalau menyakitkan ya udah nggak usah dihilangi. Lah wudunya gimana? Mandinya nggak apa-apa. Karena itu di dalam kulit air. Tulisan itu nggak di luar. Beda dengan cat. Satu benar dengan cat. Pakai cat gambar itu harus dihindarkan karena menutupi
itu harus dihilangkan dulu HL yang ada di anggota wudhu. Ono cacing, ada mulut, ono mulutnya, ono kopo aja itu dihilangkan dulu. Bibir sekarang kan banyak listrik yang waterproof. Tiga mimi orang kopo, tiga mimi apa tidak apa-apa. Waterproof itu dihilangkan dulu, dibersihkan dulu, dihilangkan dulu kalau mau wudhu. Kalau mau wudhu itu dipastikan tidak ada HL. Juga perkara yang ada di bawah kuku. Jadi ini pastikan kuku ini selalu pendek dan jenengan tidak melakukan untuk membersihkan. Karena di bawah kuku ini wajib dibasuh. Perkara yang ada di bawah kuku, yang kuku panjang, ayo Mbak istrikan kukunya panjang. Perkara yang ada di bawah kuku ini juga wajib dibasuh. Jadi syaratnya untuk kita sudah tahu, kita maju ke fardunya wudhu. Fardunya wudhu itu pertama niat. Kita sudah tahu. Nawaitul wudhu'a li rabbil hadasil asghar wa lillahi ta'ala. Anak kecil tahu. Itu lafaz itu liusahikan lisan ala qalbi. Menolong lisan itu menolong hati putus niat. Pada dasarnya yang niat itu di dalam hati, bukan lafaznya tapi hati. Dan niatnya kapan? Niatnya baru dengan membasuh wajah. Itu dalam hati niat baru sama membasuh wajah. Terus rukun itu yang kedua membasuh wajah. Namanya membasuh itu tidak cukup cuma dibasahi, tapi air harus mengalir, kudu mengalir. Nek jenengan males njaluk kudu wis rapi, padahal ora tau iso nganggo kudu. Jika dinggoke kudunya dinggoke karo wong. Saiki nek aku wudhu, kuduku berantakan. Kok dimemek kok ini air? Biar basah kok, ini enggak sah. Harus mengalir. Air itu harus mengalir. Batasnya wajah ini mulai tumbuhnya rambut sampai Tembolok. sini. Apa itu? Mulai jambut. Tembolok. Terus dari sini mulai cengil telinga sampai telinga. Terus dipastikan di depan cengil telinga jenengan tumbuh rambut apa enggak? Coba dicek. Di depan cengil telinga tumbuh rambut apa enggak? Kalau ada rambut di depan cengil berarti itu bagian wajah. Kalau bagian wajah berarti ketika wudhu rambut ini wajib diguyur. Nek diseleke nani ora diguyur, wudune mboten sah. Jadi dikeluarkan ini berapa? Daripada saya lupa, yang di depan menit itu perlu tak potong. Daripada saya lupa, rambut yang di depan telinga itu rambut kok tumbuh di depan telinga, dilalah panjang, ini juga wajib dibasuh. Karena sesuatu yang ada di dalam wajah, apapun yang tumbuh, ini wajib dibasuh. Ini wajib dibasuh. Nek jenenge maghsulu niku kudu dingin, airnya harus mengalir. Terus yang kedua membasuh kedua tangan. Itu masalah seperti ini kan sudah apa? Tapi nggak apa-apa, ulang lagi. Yang kedua basuh tangan. Membasuh tangan itu sungai bukan dari sini ke sini, tapi dari sini ke sini. Jadi misalnya gini, ini sampai sini. Dari sini ke ini membasuh harus dialirkan, airnya harus dialirkan semua sampai ke atasnya siku. Pastikan siku ini basah, karena siku ini termasuk tidak terus harusnya siku jangan basah. Pastikan siku harus basah. Yuk, dua tangan sudah. Terus wudhu yang ketiga merusak. Ya bedanya ini. Nek tadi goslu, sekarang maslu itu merusak. Jadi cukup dibasahi sebagian kepalanya. Di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Nek rambutnya panjang, nek sing diusap rambutnya di sini tidak boleh. Harus bagian kepala yang ada di kepala. Karena maslu dari roksi sebagian sini diusap. Cukup diusap, nggak usah digerak-gerakkan enggak.
Saya tidak pernah melakukan kesunahan. Terus panggilan pun di kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi senyum. Panggilanmu ya bareng aku. Hah? Bareng jenengan kanjeng Nabi? Bareng aku, jejet aku. Kok sih nyambut aku? Kok sakit kanjeng Nabi? Padahal saya tidak pernah melakukan sholat sunnah. Sampai harus menjaga dua perkara. Dua perkara dari mulutmu, dari hibah dan bohong. Bisa? Ini belum. Syaratnya harus menjaga dari dua perkara dari mulut, hibah dan bohong. Perempuan menjaga hibah terus jaga dua perkara dari hati kita. Dari apa? Dari hil unek-unek karo koncone. Padahal itu kalau Allah sedih masalah karuan. Dari hil dan hasud. Hasud itu artinya orang-orang jengki, orang-orang hil, mulutnya orang-orang hibah, orang tahu bodoh, teripatnya orang tahu delok dalam haram, jika tidak pernah meremehkan manusia dari mata. Nek ngoten jenengan orang lakukan sholat sunah-sunah enggak kan? Tapi berhubung kita tidak bisa, gitu loh. Kita tidak bisa untuk lepas dari hibah semuanya. Kadang hasilnya hibah kotor. Kalau nyambung, kalau melipat remeh abang, misalnya, bisa seperti itu. Kan ada aja, pasalnya kan ada aja. Orang hibah itu ada aja. Tapi kita tidak mampu untuk itu, makanya sunnah itu untuk ngambeli. Perkara sunnah itu untuk ngambeli. Para ulama itu fardunya wudu, fardunya sholat, fardu perkara wajib itu adalah modalnya. Sunnah-sunnahnya itu adalah keuntungannya. Kalau kita tidak melakukan sunnah, ya tidak ada. Seperti itu. Jadi kalau saya mengatakan sunnah itu perkara wajib itu nasinya, makanan pokoknya. Perkara sunnah itu cemilannya, hidup tanpa lauk tidak enak. Makan tanpa sambal itu udah sudah keren. Makan tanpa garam, lauk tanpa garam, sepah itu sunnah. Kesunahan itu memang seperti itu. Melakukan perkara sunnah. Bahkan Gusti Allah dalam hadis qudsi itu kau aku seneng takut karo aku dengan cara melakukan berbagai macam perkara sunnah, dengan cara melakukan berbagai macam amalan sunnah. Terus saya cinta kepada mereka, terus saya mencintainya dan baru saya akan menjaga dia dari mulutnya, dari perkataan yang dari hibah. Jadi nek wong kok salate api, gawe nek lakoni sunah-sunah, mestine arep hibah rada abot. Nek wong kok salate salam kencing, gak salah kelepat lunga. Sunate supaya badak mukuli badak. Mukuli tangan masjid. Kadang suka ngomong terus kadang rambutnya model-model asal. Sebetulnya aku lakoni kewajiban. Jadi yang semuanya yang seperti itu, kok orang kita beli sunnah, yo harus kita beli perkara yang sunnah. Ini masalah wudhu. Akhir tanya masalah wudhu. Barangkali ada pertanyaan bab wudhu. Kalau tidak saya teruskan sama. Dari tadi betul masalah wudhu, masalah keputihan, masalah air. Sekarang perkara yang membatalkan wudhu. Perkara yang membatalkan wudhu itu kharaja syai'un min ahadis sabilaini, keluarnya sesuatu dari dua jalan, jalan depan dan jalan belakang. Apapun yang keluar, baik itu benda atau kotoran, air ataupun angin. Angin jalan depan apa kita? Air
aktif itu adalah angin yang keluar, berarti wudhunya keluar sesuatu dari dua jalur, baik itu berupa angin atau berupa koin misalnya, berupa genit atau kapal atau pasir, itu tetap semuanya membatalkan wudhu. Uang pipis jadi kan seperti pasir ini membatalkan wudhu. Apapun yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudhu. Yang kedua, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan dan gitu, bersentuhan kulit antara fatayat dan ansor itu juga membatalkan wudhu dan hukumnya haram. Kita salaman dengan ajnabi, Mbak Fatayat salaman dengan Mas Ansor. Nah ini untuk Fatayat salah tiga, nanti dirubah jangan salaman dengan lain jenis. Lebih gimana kalau menyinggung perasaan? Saya kira tidak, karena semuanya sudah tahu karena salaman itu adalah haramnya. Kita rubah, mulai sekarang kita rubah. Nanti kalau Mas Ansor ada lebih apa atau biasanya ini naik bodoh dengan itu dalam apa? Macam kita seperti ini. Kita ini Fatayat yang berdedikasi. Fatayat yang alim, gitu. Fatayat yang ngerti ngaji. Berarti kan mana yang bukan mahram itu dan yang mahram itu siapa? Yang mahram itu saudara kandung, walaupun tunggal ayah ibu, tunggal ayah, tunggal ibu, keponakan, yaitu anak adik, utama anak mase, keponakan kita yang kandung itu juga tidak batal. Terus apa ya? Bule, parlek, om tidak batal, mbah ke atas tidak batal. Terus ibu tiri dengan syarat bapak dan ibu tirinya sudah itu. Kalau belum terus itu terus batal. Jadi harus ibu tiri itu. Di situ kan ibu tiri itu ya sudah satu kakak sudah itu. Terus kalau mertua tiri itu batal, mertua tiri. Misalnya suami kita itu mempunyai bapak tiri, terus kita dengan bapak tiri itu batal. Mertua tiri itu batal. Kalau bapak tiri nggak batal, tapi kalau mertua tiri itu batal. Yang sering tidak diketahui di mertua tiri. Mertua tiri itu batal. Saya dengan Pak Demudin boleh batal. Pulau kalian Pak Ridwan batal. Terus apa ya? Pulau ada Pak Ridwan batal. Pulau kalian Hilmi batal. Pulau kalian Mami tidak semudah sana itu batal. Harus ingat kalau batal berarti menyentuh wudhunya batal. Sama juga dengan suami. Suami kan mahram. Kalau mahram tidak boleh dinikah. Suami itu ajnabi yang dihalalkan dengan akad nikah. Kebanyakan itu nggak tahu. Dikira kalau suami itu nggak batal. Oh ya di film-film kayak sejak dalam film gue jamaah baru. Terus sungkem ya dah. Ya nanti sungkem biar banyak itu. Gak mau naik Quran. Kalau seakan-akan jadi karena dengan suami itu batal. Dengan suami itu batal. Kan Nabi kok pas sholat kok mencat sikile Aisyah gitu loh. Karena saking sempitnya tempat kamarnya Nabi, akhirnya ketika mau sujud Aisyah dipencet. Itu kan si Aisyah pakai baju panjang. Itu dipencet ya nggak apa-apa. Gitu loh. Nggak kena kulit. Yaitu langsung itu bersentuhan kulit. Nggak harus dengan apa? Bersentuhan kulit itu membatalkan wudhu. Yang tidak membatalkan wudhu apa? Rambut dengan rambut nggak apa-apa, bukan kulit. Gigi dengan gigi. Bisa nggak? Gigi itu tidak membatalkan. Tapi apa itu? Apa itu? Rambut tidak membatalkan. Yang membatalkan itu bersentuhan kulit. Terus yang ketiga perkara yang
Kenapa kene? Apa saja kami? Vaksinnya itu masih hidup maupun milik orang hidup maupun milik orang yang sudah wafat. Utawa namun dalan kalau yang pergi tinggal batal. Iki apa? Nyampe ini negara yang membatalkan untuk menerima terus yang keempat perkara yang membatalkan itu lagi adalah hilang akal. Hilang akalnya, hilang akal itu ya terkadang dengan cara pingsan, mabuk, sayang, mendem, atau tidur yang tidak meletakkan pantatnya. Orang yang pakai pantat dan memang pantat itu harus nempel. Baik itu orang tidur, kalau tidur itu harus benar-benar satu nempel sekira angin tidak keluar. Nah, orang itu nggak bisa lagi. Saya sendiri tanpa tapi nggak bisa. Kan gitu. Orang itu nggak bisa ini nempel sekira dipastikan angin itu tidak bisa keluar. Jadi nempelnya sehingga kalau tidur ada angin keluar di kerosok gitu loh. Nek nempelnya udah ngomong. Benar-benar nempel sing sekira angin itu tidak bisa keluar. Itu perkara yang membatalkan. Adakah yang tanya kok kemudian kita lebih untuk pada supervisor dan anak kandung tidak Ilan
ada, misalnya kasus seperti ada. Nek menikah, dia tidak batal dengan anaknya karena menjadi suami dari ibu anaknya. Jadi bapak tiri, statusnya menjadi bapak tiri ya. Nek menikah, misalnya hubungan dengan pacarnya, akhirnya menikah, melahirkan anak perempuan misalnya, perempuan. Dan ini anak perempuan dengan bapaknya, kalau ini menikah nggak apa-apa karena bapaknya bapak tiri yang sudah bersama dengan ibunya setelah pernikahan. Ini nggak apa-apa, jadi nggak batal dengan anak hasil zina tadi, anak zinanya. Anak zina itu kan masaknya yang bapak ya, anak zina itu anak zina itu masaknya di ibu. Anak zina itu binnya bin ibunya yang bertanggung jawab nafkah juga ibunya. Bapaknya tidak tanggung jawab asli. Mak masuk hari jadi kan memang asli hukum Islamnya seperti itu. Bapaknya tidak, itu memang binnya ibu. Nanti walinya ya wali pakai. Lepas bapak itu tidak anaknya tapi tidak menikahi ibunya. Di situ ini bapaknya ini kalau anaknya perempuan tetap batal. Anak ini tidak mendapat warisan dari bapak karena memang asalnya bukan bapak, walaupun secara biologis anak memang aslinya misalnya anak misalnya itu adalah bapak secara biologis anaknya, tapi tetap batal. Ini loh, tetap batal. Ojo dirangkul, ojo di harus gede, ojo digendong harus balik. Itu batal, maksudnya nggak apa kalau udah balik jadi kan dia dibilang dia caranya tetap batal kalau tidak nikah dengan atau itu di rumah dengan ibunya, dirawat ibu, anaknya perempuan dirawat ibu. Lah ini bapaknya ini jenguk mau sini biologis kan ada ini wes balik tetap datang kalau anak. Nanti kalau nikah kemarin kali mati. Misalnya dia pacaran menengan ternyata hamil terus dinikah. Di dalam hamilnya baru 2 bulan. Dinikah 7 bulan melahirkan, kan kita tidak bisa mendakwa. Kalau 7 bulan melahirkan terus kita mengatakan itu anak itu dan dosa. Harus ada saksi 4 yang melihat masuknya jalur. Harus kalau mendakwa itu nggak bisa, kita mendakwa itu nggak bisa. Yaitu misalnya sudah 7 bulan baru melahirkan kan kita nggak tahu. Tumbuh besar perempuan. Bapak ini harus mengakui di depan wali hakim kalau dia adalah hasil zina. Si anak itu hasil zina. Ben sing nikah ke wali hakim, bukan bapak. Karena bennya itu bukan ben bapaknya, ben ibunya. Sekarang bisa akte ben ibu itu bisa. Akte ben ibu itu bisa sekarang. Ini kan nggak lazim. Ojo nyedak bedai. Ada yang tanya lagi? Satu materi, ada yang tanya? Nggak ada yang tanya. Ini mau jadi boleh. Ada yang tanya lagi? Masalah itu. Terus saya mau membahas masalah sholat. Sedikit aja. Sholat itu kan harus menutup aurat. Sholat itu diantaranya sebetulnya sholat itu kan syaratnya sholat, salah satunya sholat itu harus menutup aurat. Menutup aurat ini loh bagi perempuan jenengan yang biasa memakai mukena potongan, enten bagi kita yang memakai mukena potongan bukan nggak sah, bukan nggak sah, cuma kalau caranya belum tahu ya terpaksa saya harus bilang tidak sah. Ya cara belum tahu gimana? Ini loh, sesuatu yang dilihat dari potongan, misalnya ini potongan. Sesuatu yang dilihat dari potongannya mungkin atas. Misalnya ada orang duduk di bawah kita, terus melihat kita lihat leher, lihat rambut, ya ini batal. Walaupun ini memang dari bawah, ini tidak dihukumi bawah, tapi sampai. Jadi kalau memakai mukena potongan, kudunya pilih, kudunya di dalam mukena itu memakai jilbab. Dipastikan memakai jilbab dulu, yang sekiranya orang
jilbabnya dimasukkan ke dalam. Terus tangannya memakai apa itu Mbak? Yang kelihatan manset. Tangannya memakai manset ditutup sampai sini. Ini kan masih ditutup. Ini kan sholat wajib ditutup. Ini wajib ditutup kalau sholat. Berarti mansetnya harus seperti ini. Memakai manset. Nah, motor memakai mesin potongan enggak apa-apa. Kalau belum seperti itu, dengan bahkan memakai daster, sama kan harus semua pakai daster. Dasternya berarti pakai pensi. Terus pakai potongan, wes dipastikan itu enggak sah. Karena yang dilihat dari sini itu bukan bawah, ini termasuk jadi samping. Nah, yang dari bawah mana? Yang dari bawah itu bawah telapak kaki. Jadinya yang boleh kelihatan aurat perempuan, boleh kelihatan dari bawah saat sholat itu dari telapak kaki. Misalnya ini ke atas, orang sholat di atas, kelihatan sahabat kan kelihatan dong dari bawah telapak kaki. Orang sholat di musola sing kayu seperti itu kan, bawahnya misalnya bolong, terus diintip, kelihatan itu nggak gampang karena di bawah telapak kaki. Tapi kalau yang di sini, ini bukan bawah ini kan pemakaiannya seperti ini. Yang dilihat dari sini, ini dianggap samping. Kalau samping dia kelihatan berarti apa? Leher kelihatan berarti kelakikan enggak? Emang kasar sholat dianggap tidak. Dan dia kemarin nggak tahu gimana. Kemarin nggak tahu di mana. Sekarang menunjukkan mendapatkan dari aliran listrik dari dulu. Ini dipastikan harus tertutup. Pergelangan tangan ini harus tertutup. Ini benar tertutup. Jadi ini ada ininya, ada tutupnya, pastikan tutup. Terus ke atasnya, kalau seperti ini tidak sama. Ini Allah harus saya itu kemarin ziarah dengan masyarakat Kalimantan jamaah di sebuah masjid di dalam lagi pada head mereka seragam karma kok yang di dalam dijiwa kok iya sing ngaji kalau sing boten ngaji cara salat
kita masih pas untuk diterima, apalagi yang tidak memiliki syarat dan hukumnya. Monggo yang berkenan. Masa nggak protes, nah? Nggak protes yang benar itu nggak protes. Monggo, Mbak. Tidak apa-apa. Ada nggak ada makanan apa? Hukuman itu jangan sampai dibuat sujud. Misalnya terpakai kotor, terus kita memakai hukuman kotor. Sujudnya dibuat hukumannya, terus terasa. Sujud di hukumannya. Dalam hukumannya kita pakai, udah sebagai kotor, terus dua terus ambil akar-akaran, terus kalau kita ambil akar-akaran, akhirnya terpakai covid bulan sah. Bulan sah salate, nek sujudnya nunggu rukuk, rukuknya dibalik aras sujud. Atau mungkin kita diinjak anak kecil, ya kan? Anak kecil yang belum sunat, atau perempuan anak kecil perempuan yang memakai pampers dan di situ ada pipisnya. Ikut ke masjid, jadi tinggal di pampers. Di mana pipis tinggal pampers ya? Dia disuruhnya pipis tinggal pampers ya. Terus awalnya sholat, dia meminjak rokok kita, mungkin kita berarti sholat kita ya. Atau gondeli, sholat kita berapa? Tapi kalau cuma nyentuh nggak apa-apa. Yang membeli, yang nggak boleh itu yang gondeli, atau nginjak, atau nggak panu nggak? Itu yang batal. Yang cuma lewat sajadah, nggak apa-apa. Di depan sajadah, injak sajadah kita nggak apa-apa. Jadi kalau ada anak kecil kok injak sajadah, juga serasa sih. Kita kan hubungannya dengan pengiran, biarkan dia. Yang penting kita tidak batal. Tapi kalau ditarik, anaknya itu dipastikan belum sunat atau memakai pampers dan sudah habis pampers, kok malah awal itu berarti berarti bisa makanya sama. Tanpa sengaja hanya Kalau langsung nutup, semira, sing buka angin, langsung nutup itu tapi kalau lama, semiranya lama, terus jadi waktu yang begini itu batal. Kalau semiranya lama itu batal. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Tapi kalau nutup dia buka angin itu benar. Tapi deh mau kena cedera, terus dia sujud kok senila lama itu baca. Jadi saya nembuni rasa awet, percuma disentuh mengatakan bahwa yang hendak dibaleni terus nyetok. Soalnya nyetok ini nggak apa-apa. 1, 2, gerakan 3 kali, dan 3 kali data. Tapi kalau 1, ya pukul-pukul batu, nggak apa-apa. Tapi saya pukul kayak gini, nggak tahu. Kayak gini, terus gini nggak apa-apa. Terus nggak apa-apa. Terus nggak apa-apa.
nek nidake upaya dhewe dadi zakat. Nek nidake apa nidak ya nidak. Nek nidake ora apa, nek sampe nidak berarti nak dapat wujudnya. Kamu hanya boleh kan kamu hanya boleh tidak sajadah saja, nggak boleh tidak sajadah yang lain. Jadi saya mau ke sajadah itu orang tahu wani tidak sajadah itu dari kecil pulang ini bapak nih terus sampai pulang dewasa sampai bapak itu pulang dari nanti tidak sajadah. Soalnya itu sajadah bapak itu misalnya tidak sedikit padahal ya tak sikapku ya suci. Berpengalaman mandi wudhu, sikap itu suci. Tapi bapak itu mama, beti nih. Apa caranya mensucikan anak-anak kecil? Itu langsung dicuci. Celok wah, ini. Di sini sampai bapak itu tidak ada yang berani menginjak semakin nanti ini masalah suci. Jadi kamar mandi sampai musola, dari yang sudah musola di rumah itu pakai sendal. Atau dengan bisa menjaga kesucian rumahnya, bisa nggak? Menjaga kesucian rumah. Kalau masih sudah suci maksudnya. Nah, tidak bisa lebih baik kita dari kamar mandi sampai sebelum musola. Kita membuat musola yang suci, dipastikan anak-anak yang membawa najis benar masuk musola itu memang menjaga sucinya. Sama dari tanggal mana? Apa ya? Ini kosokannya di mana ya? Yang sudah berkata tentang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara yang ke-6 yaitu nilai-nilai. Waalaikumsalam. Saya akan mengumumkan Anissa hari ini mendapatkan 75.000, totalnya 575.000, dan untuk menjemput dari kalian yang sudah sakit kemarin 100.000, jadi total yang saya bawa ada 475.000. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Demikian acara demi acara yang telah kita lalui bersama-sama. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kegiatan ini dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Sebagai pembawa acara, saya mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat sekalian. Akhirnya, mari kita tutup bersama kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahu muwaffiqil aqwam thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sedaya sahabat-sahabat ini, sasampunipun acara menika pasuwun dahar wonten ing Madrasah Hidayatul Muhtadin. Pas mangan di depan nanti dahare diketok masuk kelas.